Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul asya' Muhammadur Rasulullah khairul anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dan inspirator dakwah di semua wilayah di Indonesia, khususnya kawan-kawan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, hari ini berjumpa lagi dengan Biro Dakwah Khusus dan Pedesaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Yogyakarta bersama saya Nur Hidayat Pamungkas. Pagi ini kita mengundang Ustadz Willy Burdus Nasiman, seorang pemerhati psikologi dan juga penggerak kegiatan dakwah dan penguatan bagi para mu'alaf, didampingi juga oleh Ustadz Fatul, salah satu kawan kita di Dewan Dakwah Provinsi Yogyakarta yang akan membantu beliau untuk membacakan 1-2 ayat Al-Quran sebagai pemandu kegiatan kita hari ini. Para pemirsa yang kami hormati, di tanggal ini kita akan bincang-bincang tentang refleksi dakwah tahun 2024. Bersama mu'alaf, kita bisa mewujudkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, untuk membangun negeri yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu banyak kontribusi mu'alaf untuk membangun negeri ini, maka kita akan mencoba bincang-bincang sejauh mana peran-peran mu'alaf ini atas bimbingan Ustadz Willy Burdus Nasiman mampu untuk menjalankan kegiatan yang memberikan kontribusi kepada kegiatan dakwah yang ada di Nusantara ini. Baik, mungkin untuk mempercepat kegiatan kita akan coba mulai dulu dengan beberapa item pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz Willy Burdus Nasiman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kebagian waktu ini, beliau sibuk hari ini harus mengajar di beberapa perguruan tinggi, yang kemudian saya minta waktunya dari jam 7:30 sampai jam 8. Semoga waktunya cukup dan tidak mengganggu beliau mengajar di kampus-kampus yang ada di DI. Ustadz, yang poin yang paling awal ini kami minta Ustadz untuk menjelaskan sekilas Ustadz itu siapa dan latar belakang keluarga Ustadz seperti apa, memberikan wacana kepada kawan-kawan penggerak dakwah pedesaan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Alhamdulillah, para pemirsa keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa lagi dalam forum Dewan Dakwah yang akan menyampaikan materi-materi dakwah, khususnya kaitannya dengan materi kristologi Islami. Kenalkan diri, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya asli Lasiman. Adapun nama lengkapnya disingkat WR Lasiman. W itu dulu selagi saya masih Katolik, Willy Burdus. R itu adalah Romanus. Orang Katolik yang sudah mempunyai 2 gelar itu adalah sudah mengikuti penguatan. Penguatan itu kaderisasi. Nah, maka baptisan saya Willy Burdus, kaderisasi saya Romanus. Itulah nama saya, Pak. Berikutnya, sekilas itu ya teman-teman sekalian, sudah sangat jelas background beliau, sudah menapaki laksana dunia kegiatan yang sebelumnya sangat jauh dan sangat berpengaruh. Nah, Ustadz, kalau kita melihat perjalanan dakwah Ustadz dari Ustadz menjadi mu'alaf hingga bisa memberikan kontribusi pada penguatan dan pemberdayaan para mu'alaf dan para dai yang beraktivitas di desa-desa dan di pedalaman, ini kira-kira apa Ustaz? Ya, dapat disinergikan antara Dewan Dakwah dengan lembaga dakwah. Jadi dari pengalaman saya berpendidikan di pendidikan Nasrani, yang mana lembaga pendidikan saya itu berdiri
tahun 1917, yang mana dulu misi khususnya Katolik itu berdiri di Indonesia. Pakar yang pertama itu adalah Van Lith di Muntilan. Berikutnya saya di Lembaga Pendidikan Nasrani yang berdiri tahun 1917. Begitu. Kemudian dalam perkembangan yang ada, saya dididik jadi guru misi, yang mana guru misi itu adalah gedungnya berdiri di utara Keraton Jogja. Utara Keraton Jogja itu ada alun-alun, utara alun-alun itu ada pendidikan guru yang sudah berdiri sejak 1922. Kita tahu ya Ustaz bahwa dakwah ini seni ya, seni mengajak orang di dalam kebaikan, dan ajakan itu harus penuh kesantunan, sehingga Islam ini menjadi kegiatan mengajak orang dalam kebaikan, beramal ma'ruf nahi munkar, tapi disampaikan secara kesantunan. Nah ini kira-kira apa Ustaz strategi dakwah yang kekinian Ustaz? Kalau kita itu kan lahir di zaman kolonial ya, zaman penjajah. Ini teman-teman muda ini di zaman milenial. Jadi kira-kira apa Ustaz strategi dakwah yang kekinian ini yang bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat yang sangat multi kompleks? Ya, dakwah itu adalah mesti bil hikmah wa mau'idhah hasanah. Dan dakwah yang paling fundamental itu adalah ayat yang di Quran disampaikan, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, dan seterusnya. Jadi pertama dakwah itu sosial. Maka dakwah saya dulu disebut misionaris itu di Katolik. Kalau di Kristen namanya sending. Itu yang pertama itu sosial. Jadi setelah sosial dilanjutkan pendidikan. Setelah pendidikan lapangan kerja. Kalau sudah kerja mendapat gajian, itu 1/10-nya diserahkan untuk perjuangan lagi. Jadi putaran dakwah yang terbaik untuk menghadapi mereka itu perhatikan orang miskin, perhatikan pendidikan, perhatikan lapangan kerja, sehingga nanti bisa berhasil. Nah itu dulu begitu. Monggo berikutnya. Luar biasa ya, 3 hal itu ya, sosial, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Lapangan kerjaan kalau sudah kerja 1/10-nya diserahkan untuk dakwah misi. Ya, luar biasa. Nah Ustaz, dalam pandangan Ustaz sendiri, ini prestasi dakwah yang Ustaz temukan selama berwaktu setahun silam 2024 ini seberapa jauh Ustaz? Ustaz ini yang ada pengajar ya, artinya pengajar, pendidik, juga saya mendengar Ustaz juga peternak ya, sedikit belajar tentang peternakan domba dan seterusnya. Ini kira-kira apakah kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang Ustaz lakukan, uji coba dan kolaborasi dengan kawan-kawan pesantren ini mampu Ustaz untuk kita teruskan dan memberikan kontribusi kepada penguatan du'afa dan penguatan mu'alaf yang perlu kita dampingi Ustaz? Oke, betul. Jadi orang yang paling miskin dan paling menderita menjadi korban yang ada itu para petani. Para petani itu sudah garap sawahnya, masih dipajeki, masih pupuknya mahal, masih kalau panen adalah tidak bisa untuk mendapat keuntungan. Jadi penderitaan orang yang paling menderita dan mayoritas di Indonesia ini adalah para petani, para peternak, para pengelola pertanian. Begitu kan? Luar biasa. Jadi memang sangat penting ya program penguatan ya, empowering untuk para du'afa dan mu'alaf tadi. Iya. Nah, Ustaz, kita agak sedikit bergeser Ustaz. Kita tahu sekarang kan sekarang tanggal 31 ya, terus besok tanggal 1 Januari ya, Iya. tahun baru Ustaz. Betul. Ustaz bisa diberikan pandangan. Nah, sesungguhnya tahun baru 1 Januari itu seperti apa? Mungkin ada ayat Quran atau apa yang Ustaz bisa sampaikan supaya kita
memasuki tahun yang euforia, orang 1 Januari digunakan sebagai sarana untuk memeriahkan kegiatan. Nah, kita semestinya seperti apa, Ustaz? Ya, semestinya kita ini adalah menjadi orang yang menerapkan walas demi masa. Khususnya tolong bacakan Quran surat 59 ayatnya ayat 18 sampai 20 secara cepat. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya Ayat 18 ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ya, mau tahun baru, mau apa saja, itu yang nomor satu ada planning. Planning itu untuk bertakwa kepada Allah. Maka kalau ganti tahun, mau tahun hijrah, mau tahun masehi, bahkan ganti waktu, itu harus demi masa direncanakan waktu-waktu yang ada itu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, itu untuk orang-orang yang beruntung. Kalau orang-orang yang rugi tanpa program, itu adalah orang rugi karena tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Terus dilanjut ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang rugi, orang yang tidak punya program kerja. Oleh karena itu, kita mesti menjadi orang punya program kerja. Setiap waktu, apalagi ganti tahun, tambah takwa. Jika hari ini kamu tidak lebih baik dari hari kemarin, kamu jadi orang rugi dan orang yang bangkrut. Oleh karena itu, ayat 20-nya, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Tiada sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. orang yang ingin mendapat surga, ingin beruntung, itu adalah orang-orang yang mengamalkan Quran, petunjuk dari Allah, menggunakan waktu menurut petunjuk Allah dengan program yang matang, dengan perencanaan yang matang, dengan amal yang matang. Maka semua manusia itu rugi kecuali manusia yang beriman. Semua manusia beriman pun rugi kecuali manusia yang berilmu. Imannya diilmui. Semua yang sudah berilmu pun rugi kecuali orang yang mengamalkan. Dan yang sudah mengamalkan rugi kalau tidak karena Allah. Oleh karena itu, marilah kita semua menghadapi tahun baru, menghadapi waktu-waktu yang ada, waktu yang tersisa dalam hidup ini. Kita programkan ketakwaan, ikuti maunya Allah lengkap di Quran. Dari kita punya roh babi dari begitu kan? Ya. Jadi perencanaan saja ini menjadi penting. Nah, Dewan Dakwah itu, Ustaz, kalau kita cermati memang program-programnya kan ada 3 pilar, Ustaz. 1 masjid, kampus, dan kemudian di situ ada pesantren. Ini 3 pilar dakwah di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, kita juga tahu ada program-program Dewan Dakwah yang diusung tematik berbasis pembangunan. Misalkan ada dai datang kampungku rindang. Di situ para dai dibekali dengan ilmu pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ada program di wilayah di luar Jawa itu dai datang kampungku terang. Ada dai diajari dengan program
listrikisasi dan membuat kampung yang belum ada listriknya itu menjadi terang. Nah, ke depan ini Ustaz, seperti apa settingannya? 2025, rencana-rencana kegiatan Dewan Dakwah apa yang bisa diusung yang ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pemerintah. Yang kunci utama adalah perhatikan orang miskin. Orang miskin. Orang miskin itu bisa miskin harta, bisa miskin ilmu, bisa miskin keterampilan, dan miskin secara kafah. Maka perhatikan prioritas kemiskinan. Miskin apa? Yang pertama miskin rezeki, karena orang bisa murtad gara-gara lapar. Ada penguatan ekonomi Ustaz. Ya, penguatan ekonomi. Terus kira-kira apa lagi Ustaz? Selain tadi rezeki ya, penguatan ekonomi. Ya, mungkin penguatan ilmu Ustaz. Apakah setelah ekonomi tadi dibina, baru nanti penguatan pendidikan. Pendidikan itu yang benar. Yang benar pendidikan itu harus mengikuti konsep pendidikan ahli pendidikan internasional. Itu adalah Atiyah Al-Abrosi. Pendidikan ini harusnya dirumuskan Iqdadul Tifli Badaniyah wa Ruhiyah wa Aqliyah hatta yakuna utban nafi'ah linafsihi wali umat. Maka pendidikan yang baik itu badanian, yang makan nanti kecukupan. Waruhian, rohani itu kecukupan. Pendidikan Quran itu rohani, badanian, waruhian. Berikutnya wa aklian. Aklian itu adalah pendidikan akal. Badanian, waruhian, wa aklian. Hatta yakuna utban nafi'ah, itu adalah manfaat untuk diri wali umat. Sehingga dai dan lembaga pendidikan dari Dewan Dakwah ini mesti mewujudkan cita-cita itu. Begitu Ustaz. Nasib. Kayaknya waktunya habis nih, gak terasa bincang-bincang kita hari ini bersama Ustaz Willy Burdus Lasiman. Ternyata baru sepenggal. Tadi yang terakhir yang sangat menarik tadi konteks bagaimana kita mencetak kader-kader mu'alaf ditangguhkan, teman-teman dai diperkuat. Tadi jangan beliau bagaimana melaksanakan 4 konsep tadi sebagai bentuk pemberdayaan bagi para dai-dai pedesaan dan di pedalaman. Para pemirsa yang berbahagia rahimahullah, khususnya kawan-kawan Dewan Dakwah dimanapun berada, saya kira perbincangan sementara kita cukup. Nanti insyaallah bersama beliau kita akan merancang kegiatan yang lebih banyak. Nanti baik online maupun offline baru kita siapkan kurikulumnya, dan sudah ada kurikulumnya saja dengan nanti diimplementasikan. Ya, itu kalau kurikulum itu untuk kader-kader. Kalau ini adalah untuk masyarakat. Baik. Ini apa? Tampilan berbeda memang, ada yang nanti untuk kawan-kawan pemerhati kegiatan dakwah dan juga untuk masyarakat luas. Terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio podcast Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Mudah-mudahan meskipun hanya setengah jam kita mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Kepada beliau kita doakan terus, semoga Ustaz Lasiman sehat walafiat, diberikan Allah usia panjang yang penuh keberkahan, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Yogyakarta mampu memberikan kontribusi yang luas untuk penguatan dan pemberdayaan para mu'alaf dan para aktivis dakwah yang ada di pedalaman dan di desa-desa. Demikian pemirsa bincang-bincang kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Kami undur diri, insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi melalui Biro Dakwah Khusus dan Pedesaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Yogyakarta. Saya NHP, Ustadz NHP menyampaikan terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.